Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh keluarga di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan proyek keluarga kami, yaitu proyek berkebun hidroponik. Karena kami tidak punya lahan yang cukup di sini, jadi kami mencoba untuk membuat kebun hidroponik di depan rumah kami. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sistemnya, caranya, dan juga nanti akan saya jelaskan bahwa berkebun hidroponik tidak mesti mahal. Nanti akan saya rincikan biaya-biayanya dengan sistem yang seperti ini, menggunakan jerigen 5 liter. Insya Allah ini lebih murah dibandingkan menggunakan peralon. Ya, saya sebut murah karena emang ini kalau cuma jerigen aja ya, itu 180 lubang itu cuma 80.000. Pakai jerigen 5 liter. Ada 32 jerigen, satu jerigennya itu ada 5 lubang. Gimana detailnya? Ikuti saja video ini sampai selesai. Baik, ini yang pertama ya, yang kita butuhkan adalah jerigen. Saya pakai yang jerigen 5 liter, kemudian dilubangi menjadi 5 lubang seperti ini. Ini menggunakan bor yang ukuran 5 cm. Dan nanti menyesuaikan dengan net potnya juga. Kemudian setelah itu, karena ini warnanya putih agak terang, jadi nanti cahaya matahari bisa masuk. Kemudian dicat. Nah, ini saya dibantu anak saya sambil bermain, sambil berkreasi dia. Jadi supaya tidak masuk cahaya mataharinya mengenai air dan akhirnya tumbuh lumut. Kalau di dalamnya tumbuh lumut, kemudian akan mengganggu penyerapan nutrisinya oleh tanaman. Ini terganggu. Nanti di video yang lain saya akan tunjukkan bagaimana kalau tanaman itu diganggu oleh lumut, itu kurang bagus hasilnya, akan menguning dan akan mati. Kemudian setelah itu disusun seperti ini di rak yang sudah dibuat. Setelah dibuat seperti ini, nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana sistem distribusi nutrisinya, air nutrisinya. Ini adalah bak penampungan nutrisinya. Ini saya menggunakan bak yang sudah ada juga. Nah, di dalamnya itu ada pompa. Saya menggunakan pompa akuarium merek Yamano, bukan endorse ya. Merek Yamano yang 2100 sepertinya, 2100 SP, 2600 SP. Nah, kemudian airnya dinaikkan, air nutrisinya dinaikkan melalui pipa yang putih ini. Ini ada dua saluran, yang pertama ke atas, terus yang kedua ini ke pipa yang depan ini, yang jerigen yang depan ini. Nah, tapi pertama nutrisi ini jadi bergantian, bisa ke atas, pertama ke atas dulu. Nah, nanti dari atas ini didistribusikan ke seluruh jerigen yang ada di atas ini menggunakan selang. Nah, menggunakan selang ini saya beli di toko bangunan, namanya selang ukur. Kemudian dicat juga. Selangnya dicat warna hitam supaya tidak tembus cahaya matahari juga dan tidak ditumbuhi lumut. Nah, setelah dari atas ini, kemudian airnya disalurkan lagi atau dialirkan lagi ke jerigen yang bawah menggunakan selang ukur juga yang sudah dicat. Ini saya akan tunjukkan aliran nutrisinya. Saya cabut sedikit. Nah, ini nutrisinya. Tidak terlalu deras ya, tapi memang lumayan, sudah cukup untuk memberikan sirkulasi nutrisi dan oksigen. Nah, kemudian ini airnya nanti dari jerigen yang ini dialirkan ke pipa pembuangan yang bawah ini, yang warna putih. Nah, ini pipa pembuangan, semua masuk ke sini dari yang depan juga. Kemudian nanti dari pipa pembuangan itu turun lagi ke bak penampungan air, kembali ke situ, terus seperti itu putar. Nah, untuk yang depan ini, jerigen yang depan ini sistemnya gantian. Nanti ketika ini dibuka seperti ini, nah, dibuka, nanti airnya mengalir. Yang depan ini, jerigen-jerigen yang
depan ini terisi oleh air nutrisi. Nah, sedangkan yang atas tidak berhenti. Jadi sistemnya gantian seperti itu. Sebenarnya bisa otomatis dua-duanya langsung, tapi setelah saya lihat-lihat nampaknya memang membutuhkan banyak peralon lagi. Jadi saya menghemat seperti ini saja, manual tidak apa-apa. Dibuka tutup. Itu jerigen nutrisinya. Nah, ketika ditutup seperti ini, nutrisinya berhenti, yang bawah ini, yang depan, gantian yang atas yang mengalir. Seperti itu. Intinya adalah dalam jerigen ini itu ditukar dengan air dari bak penampungan supaya membawa oksigen dan nutrisi. Nah, ini yang depan ini memang belum selesai, pipanya memang kurang, saya belum beli lagi, tapi saya isi dengan cara manual sementara seperti itu karena masih kecil-kecil juga. Nah, begitu. Kemudian yang bawah ini adalah budidaya lele, sedikit, cuma 150 ekor di 2 ember itu untuk konsumsi sehari-hari saja. Kalau tanamannya sendiri di sini semacam ada bawang merah, kemudian itu ada selada. Nah, oh iya ya, yang depan ini saya lupa menjelaskan. Ini yang depan ini pakai bekas sendal supaya rapat dan tidak perlu pakai lem lagi. Ini saya pakai sendal, hemat juga. Jadi cukup bekas sendal yang rusak saja, tidak tanpa lem lagi. Nah, selangnya ini juga harusnya dicat warna hitam ya, seperti yang di atas supaya tidak tumbuh lumut. Ini juga selang ukur. Nah, ini sepertinya airnya. Nah, yang ini sepertinya airnya ke atas ya mengalirnya, tapi sebenarnya bukan. Ini ke bawah semua mengalirnya. Itu kayaknya efek gelembungnya saja. Saya susun berhadapan seperti ini ya untuk menghemat pipa pembuangan aja. Itu cukup dengan pipa 1/2 inci sisa. Atas ada kangkung, ada seledri, kemudian yang bawah itu ada sawi. Nah, seperti ini aja posisinya di depan rumah, menempel di pagar. Belum saya pasang yang atap plastik UV, tapi saya sudah beli. Insya Allah saya pasang karena memang belum hujan juga, belum pernah hujan di sini. Hanya gerimis kecil, jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, itu jalan raya, banyak jemuran. Nah, itu anak saya lari di bujang sambil ngomong jadi saya. Nah, ini saya akan menjelaskan rangkanya ini atau raknya ini. Ini rak ini saya cuma modal 40.000, dapat 20 batang. Saya potong-potong, kemudian saya ikat-ikat saja, nggak pakai paku sama sekali. Saya ikat juga di pagar, jadi menyatu dengan pagar. Ini juga menghemat biaya. Jadi tiangnya cukup ada 3 saja. Kemudian saya motong-motongnya juga di tempat penjual kayunya, termasuk pipa itu juga saya potong-potong di toko bangunannya. Setelah saya ukur-ukur dulu, saya potong langsung di lokasi. Jadi tidak perlu gergaji juga karena memang tidak punya. Tidak perlu keluar biaya lagi. Ini tanamannya sudah lumayan siap panen, terutama selada sama sawinya itu sudah sekitar 25 HST. Kalau yang kangkung belum. Saya sengaja tidak menanamnya bersamaan atau bareng-bareng supaya memang panennya tidak bersamaan, karena konsumsinya juga kan supaya bergantian, tidak bosan. Jadi ketika satu jenis habis, nanti bergantian jenis tanaman. Terkait dengan nutrisinya, saya di awal menggunakan AB Mix ya. Kemudian ini baru mulai saya menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Hasilnya bagaimana?
kita lihat nanti di video yang lainnya. Begitu ya teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil. Ini adalah video ketika saya baru menanam kangkung yang sudah saya semai sekitar 12 hari, yang sudah siap dipindah ke media tanam. Menggunakan netpot 5 cm yang sudah diberi sumbu. Nah, kangkung yang sudah disemai ini nanti dimasukkan ke dalam netpot, baru kemudian ditaruh di jerigen atau media tanam yang sudah dibuat. Baik, seperti itu ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini insya Allah lebih murah dibandingkan menggunakan paralon. Memang agak ribet sedikit, tapi insya Allah lebih hemat. Nanti rinciannya saya tunjukkan di akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.